Ya. Jadi sebagai pengantar, saya coba buat dalam bentuk slide ini overview-nya supaya ada bahan diskusi kita nanti. Jadi nanti Pak Kepala SMA 1 dan SMA 3 akan mengarah langsung kepada materi dan LK, pengerjaan LK yang nanti akan di-share oleh Pak Kepala. Ya, baik. LK 1, kemudian LK 1 dan 3 Iya. Jadi praktik kepemimpinan pembelajaran mendalam presented by SMA 1, 3 dan 5. Ya. Jadi baik. Pada hari ini kita fokus pada 3 materi pokok dan ini yang membedakan dengan Ini yang membedakan dengan diklat PM bagi guru. Yang pertama itu untuk kepala sekolah itu penyelarasan visi dan misi tujuan dulu. Cara penyelarasan visi dan misi tujuan ini nanti akan diterangkan lebih rinci oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua, kepemimpinan dalam 4 kerangka pembelajaran mendalam. KPM itu kami ringkas kerangka pembelajaran mendalam. Di dalamnya itu ada praktik pedagogis, ada kemitraan pembelajaran, ada penciptaan lingkungan pembelajaran, dan yang keempat ada pemanfaatan digital. Dan yang ketiga terakhir ini adalah inquiry kolaboratif atau bahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya kolaborasi inquiry. Jadi program kita hari ini adalah pengimbasan kepada kelompok kerja kepala sekolah. Ya, sasarannya adalah kepala sekolah jenjang SMA. Tujuannya adalah terjadinya pemahaman tentang pembelajaran mendalam kepada kepala sekolah. Ya, ini visi misi tujuan kepala sekolah ini wajib melaksanakan penyelarasan visi misi dan tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam. Ya. Kemudian praktik kepemimpinan yang saya maksud tadi ada praktik pedagogik, ada kemitraan pembelajaran, ada lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital ini nanti akan dijelaskan lebih rinci tentang tugas-tugas kepala sekolah, termasuk inquiry kolaboratif. Misalnya kerangka pembelajaran mendalam. Tugas kepala sekolah sebagai pemimpin dalam pembelajaran mendalam harus memastikan bahwa guru mengetahui cara menyusun pengalaman belajar dan tantangannya serta menyesuaikannya dengan kebutuhan dan minat peserta didik yang beragam. Di praktik pedagogik ini nanti kami juga akan share bahan tentang metode-metode terbaru, metode pembelajaran terbaru. Sebanyak berapa itu? Ada lebih 20 gitu. Ya, nanti kami share juga ya. Untuk kemitraan pembelajaran dan ini yang mungkin ya, kalau kami pahami sebenarnya ini biasa dilakukan, cuma dalam konsep pemahaman mesti disampaikan juga kemitraan, bermitra. Jadi kepala sekolah memiliki peran signifikan untuk membingkai ulang cara kita memandang pembelajaran. Caranya adalah dengan menghubungkan peserta didik dengan masyarakat, baik di lingkungan lokal, nasional, bahkan bisa jadi di lingkungan global. Di situ kemitraan pembelajaran. Jadi kepala sekolah wajib untuk membangun kemitraan dengan masyarakat, atau dulu kita biasa dengar ada guru tamu ya.
Ya, sebenarnya kerangkanya ada di situ. Kemudian lingkungan pembelajaran yang ketiga. Tugas kepala sekolah dalam lingkungan pembelajaran adalah bagaimana membuat guru mampu menciptakan budaya belajar yang nyaman, di mana setiap murid merasa dihargai dan didengar. Yang kedua, kepala sekolah harus memfasilitasi desain fisik dan virtual dari ruang belajar yang mempengaruhi cara murid berinteraksi dengan materi pembelajaran. Jadi salah satu tugas yang menantang kepala sekolah ini adalah memang kita yang selalu dan berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sebisa mungkin itu guru mampu atau tercipta keinginannya budaya belajar yang nyaman, untuk menciptakan budaya belajar yang nyaman. Ya. Kalau di sekolah saya, inilah yang kami maksud dengan moving class dengan dynamic class. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan digital. Apa peran kepala sekolah? Karena kepala sekolah itu ini tertanya kali ini. Kepala sekolah harus memastikan guru menggunakan alat digital atau memanfaatkan IT ya, untuk meningkatkan dan mempercepat serta memperdalam proses pembelajaran. Jadi pemanfaatan digital adalah masuk lihat sama 9 ya. Ya, silakan. Inilah 4 praktik kepemimpinan sebagai kepala sekolah dalam menerapkan kerangka pembelajaran mendalam. Terus selanjutnya materi yang ketiga adalah inquiry kolaboratif atau kolaborasi inquiry. Membangun kerjasama yang inquiry. Di sini yang membedakan dengan guru. Karena kita kepala sekolah, maka kita yang merencanakan program untuk dilaksanakan secara kolaborasi, lalu kemudian dievaluasi. Ya, langkah-langkahnya ada 4, ada assess, ada design, ada implement, ada vision, reflect, and change. Assess itu identifikasi, mengidentifikasi kebutuhan murid, ya, peluang, tantangan, kekuatan sekolah untuk melaksanakan program. Jika kita sudah mengetahui, maka kita akan mendesain program apa sesuai dengan identifikasi kebutuhan yang kita laksanakan tadi. Setelah kita mendesain, baru kita implementasi. Setelah implementasi, maka perlu untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan kegiatan yang kita rencanakan, kita laksanakan, dan kita implementasikan, kita mengukur. Cara mengukurnya nanti ada juga LK yang akan kita laksanakan. Jadi tiga materi pokok ini kita coba selesaikan pada hari ini, ya. Mudah-mudahan bisa kita lakukan dan kita laksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Jadi itulah gambaran singkatnya. Gambaran singkatnya bahwa yang pertama, kepala sekolah harus mengajak seluruh komponen di sekolah untuk menyelaraskan VMT, visi, misi, dan tujuan untuk dipahami dan direalisasikan. Beberapa sekolah teman kami di peserta diklat, Pak Ibu, kan kami bergabung dengan kepala sekolah SD SMP. Ternyata banyak kepala sekolah yang ketika diminta untuk menyampaikan visi misinya itu harus membuka dokumen dulu karena tidak hafal. Ternyata banyak juga kepala sekolah yang tidak menghafal visi misi dan tujuannya. Paling tidak kalaupun misi dan tujuan kan mungkin banyak, paling tidak visinya yang harus diketahui. Ternyata peserta diklat batch 2 itu kepala sekolah tidak tahu visinya.
hampir semuanya. Ya, jadi yang pertama sebagai pembeda dari guru, kepala sekolah itu harus menyelaraskan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan melibatkan seluruh komponen sekolah. Dan semua komponen sekolah wajib untuk mengetahui visi, misi, dan tujuan ini. Nanti dijelaskan lebih rinci. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan kerangka pembelajaran, kepala sekolah memiliki peran penting untuk satu, menerapkan praktik pedagogis. Caranya melalui observasi, melalui penilaian, dan itu kita memberikan pemahaman, mungkin bisa melalui workshop tentang praktek pedagogi kita. Yang kedua, kepala sekolah memiliki peran membangun kemitraan pembelajaran. Tiga, kepala sekolah memiliki peran untuk menciptakan lingkungan pembelajaran. Jadi lingkungan pembelajaran dimaksud dari dalam pembelajaran mendalam ini, itu yang saya jelaskan tadi. Kita kepala sekolah pertama harus fokus dalam penyiapan dan penyediaan sarana yang mendukung tersedianya pembelajaran dan mendukung memberikan pengarahan agar guru itu mampu menciptakan rasa nyaman dan aman dalam proses pembelajaran. Itu ruang lingkupnya. Yang terakhir ini Pak, pemanfaatan digital IT. Jadi itu guru-guru saat ini harus melek IT memang. Karena kalau tidak, saya pengalaman saya Bapak Ibu, ada memang guru, mohon maaf kami tidak perlu menyebutkan, menjaga kode etik profesional. Memang guru-guru yang hampir pensiun itu jika tanya, wah betul aku pelajari itu. Dan itu menjadi tantangan karena pembelajaran mendalam itu diarahkan, itu komponen yang keempat itu adalah harus memanfaatkan, guru itu harus memanfaatkan IT dalam proses pembelajarannya. Maka kepala sekolah memiliki peran untuk memanfaatkan IT dalam proses pembelajaran dan pengajaran bagi guru. Terakhir, yang ketiga adalah kepala sekolah harus mampu menciptakan kolaborasi in theory dalam menyelenggarakan program dan kegiatan di sekolah. Jadi ini ternyata inquiry kolaboratif ini atau kolaborasi inquiry ini ternyata kita ini kepala sekolah, saya juga baru menyadari pada saat iklan ini, ternyata ini kita tidak pernah berhenti untuk memikirkan program apa lagi yang akan kita laksanakan di sekolah secara berulang-ulang. Kalau kita sudah memprogram satu kegiatan, maka kita laksanakan. Setelah dilaksanakan, kita ukur atau kita evaluasi hasilnya, itu kita lakukan lagi RTL. Jadi kami ini Bapak Ibu itu per hari ini melaksanakan RTL. Ini RTL kami juga akan dievaluasi, diukur oleh fasilitator untuk kemudian melakukan lagi RTL. Ya, seperti itu. Ya, jadi saya kira ini saya pandangnya. Ini overview-nya. Ini ringkasan materinya. Untuk lebih mendalamnya dari ketiga penjelasan ini, ya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala SMA 1 untuk menjelaskan seperti apa cara penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah, dan juga ada nanti akan dipaparkan oleh Pak Kepala. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Harian KPRS SMA Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati para kepala sekolah atau yang mewakili
syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah sehingga pagi hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan berkumpul ini dalam rangka kegiatan pengimbasan bagi para kepala sekolah yang ada di SMA Kabupaten Kepulauan Selayar. Serta salam dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai nabi teladan dan depan hari. Pertama saya mohon maaf, saya bukan mau menggurui. Kita ini berbagi, sharing pendapat. Kenapa? Karena sebenarnya Bapak Ibu ini juga sudah laksanakan. Sama yang kami peroleh kebetulan hanya kami yang diundang oleh BPDTA untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, bukan berarti kami lebih dari Bapak Ibu. Nah, jadi istilahnya kita silakan sharing, berbagi hal-hal yang sudah didapatkan. Mungkin boleh jadi apa yang kami tahu Bapak lebih tahu dari kami. Nah, seperti misalnya Pak Dialog kan dia sudah mengikuti bagaimana kegiatan pembelajaran mendalam. Nah, tadi Pak Marzuki, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 sudah menjelaskan secara runut sebenarnya inti dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama itu adalah kegiatan penyelarasan visi misi, kemudian kemitraan kepemimpinan pembelajaran pada implementasinya dalam pembelajaran mendalam, dan yang ketiga adalah inquiry kolaboratif. Saya kira Pak Marzuki tadi sudah dijelaskan. Nah, intinya untuk di penyelarasan visi misi ini kita sudah tahu bahwasanya memang visi di suatu sekolah itu supaya gampang diingat, maka awal itu harus singkat, jelas, dan padat. Saya kira itu. Nah, kemudian visi ini harus nanti menggambarkan bagaimana 8 dimensi profil lulusan. Itu yang diinginkan di dalam kegiatan pembelajaran mendalam. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua visi misi di sekolahnya. Itulah yang kita mau selaraskan. Apakah visi yang sudah disusun bersama stakeholder di sekolah itu sudah memuat dari 8 dimensi profil lulusan? Nah, saya kira Bapak Ibu tahu bagaimana ke 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama kan beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, bla bla bla, sampai kepada komunikasi. Nah, yang ke-8 itu kan komunikasi, ada kesehatan, dan yang membedakan sebenarnya di profil pelajar Pancasila itu yang kesehatan dengan komunikasi, itu yang sekarang muncul di situ. Nah, ya, jadi begitu juga dengan misi. Jadi Bapak Ibu kan sudah tahu bahwasannya misi itu dijabarkan dari visi yang ada. Nah, itu juga harus menggambarkan misi. Apakah misi ini yang kita susun sudah sesuai dengan dimensi 8 profil dimensi lulusan itu? Nah, begitu juga tujuan. Nah, jadi itu mungkin ini. Itu yang RK-nya, RK1, coba dibuka. Ada di grup kan itu, saya coba dibuka dulu yang RK1 itu Bapak Ibu. Sulit. Oh, belum. Ya, tunggu dulu Pak ya. Jadi yang pada intinya itu penyelarasan visi. RK1. Iya, penyelarasan. Jadi di situ ada LK-nya yang mana kira-kira tidak cocok dengan pembelajaran mendalam. Misalnya dari visi, apa yang dirubah? Atau boleh saja kalau memang sudah cocok dengan dimensi profil lulusan, itu tidak usah rubah lagi, karena sasarannya sebenarnya ke sana. Nah, kemudian yang saya kira Bapak Ibu sudah tahu yang mana itu pembelajaran mendalam, intinya itu yang 8, 3, 3, 4 itu. Tadi yang 4 itu sudah dijelaskan, termasuk praktek pedagogiknya gimana, terus kemudian lingkungan belajarnya, pengalaman kemitraan pembelajarannya, dan pemanfaatan digital. Sudah didapat.
Ada di grup. Nah, kita lihat dulu di sini Pak. Dari visi. Nah, jadi situ dituliskan. Terus kita lihat analisis kesenjangannya gimana. Apakah sudah cocok atau tidak dari visi yang kita susun. Kemudian, apa perlu ada penyelarasan dengan kerangka pembelajaran mendalam? Jadi memang selalu diselaraskan dengan kegiatan pembelajaran mendalam, baik itu dari visi maupun misi. Kemudian rumusan barunya, jadi kalau misalnya kita ganti, kita tulis. Nah contohnya di SMA 8 misalnya, coba bisa disebutkan visinya. Ya, terwujudnya prestasi berwilayah lingkup dan berwawasan global. Ya, nah dari visi itu kira-kira mencakup nggak 8 dimensi profil lulusan ini? Nah kalau tadi beriman bertakwa kan sudah ada. Terus kewarganegaraannya gimana? Kewargaannya masuk nggak bisa? Ya. Terus bagaimana dengan bernalar kritisnya? Berarti bernalar kritis tadi kan ada prestasi ya? Oke. Terus mandiri. Ada pasti kan di situ kan kalau secara lingkungan. Nah, kolaborasi pasti ada. Nah, kesehatannya kira-kira gimana? Ya sudah sehat. Sudah sehat. Nah, iya. Beriman sudah sehat. Tapi sebenarnya begini, tidak bisa diukur kalau misalnya beriman bertakwa itu masih apa ya? Masih umum. Jadi buat apa dimanggulkan di lapak ini kalau misalnya untuk apa lagi kesehatan? Karena tadi kan Diskusi langsung. iya diskusi langsung saja begitu. Itu visi. Iya. Di visi. Ya, iya. Coba di misi kira-kira Pak di situ. Ya tapi di visi misinya begini. Iya. Wujudkan peserta didik daripada itu beriman. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran aktif, kreatif, inovatif itu prestasi. Prestasi, ya. Kemudian wujudkan budaya disiplin, bersih, disiplin dan saling berarti bersih masuk kesehatan. Makanya saya bilang tadi oke. Jadi itu saja. Jadi kalau memang sudah cocok, tidak perlu lagi kita buatkan yang baru. Nah begitu. Berarti Pak Firdaus itu sudah masuk ke pembelajaran mendalam, sudah memuat situ. Jadi tidak perlu lagi ini. Nah, tadi mewujudkan atau terwujudnya Pak? Terwujudnya. Ya kan kalau terwujudnya kan lebih tajam lagi gitu. Ya. Oke. Nah, coba Bapak Ibu sudah paham tentang bagaimana menjelaskan visi misi ini? Jadi kita di sini bukan mau menjelaskan materi itu harusnya begini-begini, tetapi kita langsung praktiknya. Nah, begitu juga dengan misi dan satuan. Saya kira dari ini nantinya di sekolah Bapak Ibu harus duduki kembali. Kan kami sudah memberitahu, jadi kami sudah ikhlaskan, ini kita menyelaraskan visi misi. Nantinya Bapak Ibu harus duduk bersama dengan seluruh guru, termasuk siswa, termasuk komite dan orang tua untuk menyelaraskan visi misi ini. Nah kemudian visi misi ini memang harus dipajang di luar supaya begitu kita masuk, oh inilah visinya. Orang bisa jadi jangan visi misi itu hanya tahu kepala sekolah saja atau bagian kurikulum. Nah itu. Nah, saya kira untuk penyelarasan ini, untuk visi misi, tidak usah terlalu ini karena Bapak Ibu tidak usah bisa jelaskan apa itu visi, apa itu misi, karena Bapak Ibu pasti sudah tahu dan tujuan tergantung dari keadaan lingkungan sekolah kita. Jadi di situ tadi saya ulangi lagi. Jadi yang pertama itu adalah pernyataannya itu misalnya visinya gimana, terus analisis kesenjangannya. Ada tidak kira-kira di situ analisis kesenjangan yang terjadi pada visi atau misi yang kita susun? Kemudian apa perlu ada penyelarasan? Nah, kemudian
kemudian rumusan yang baru kalau misalnya itu ada perubahan. Jadi kalau tidak ada tidak usah. Nah itu. Saya kira itu penyelarasan visi misi cukup di sini saja Pak. Selanjutnya kita masuk kepada inquiry. Kita selesaikan. Selesaikan satu dulu ya. Oke, Saya silakan. tambahkan. Ya, silakan. Tapi Bapak Ibu ada dikirim di grup itu. Masing-masing buka dulu LK, lalu kemudian lihat ke layar. LK1 penyelarasan. Yang ini kan kita buka di laptop, lalu kemudian kita berdiskusi dengan melihat ini di layar. Peserta dalam kelompok membaca dokumen. Ini karena kita mau tahu visi kita berada di level mana, apakah di terbatas, mulai berkembang, mulai berprogres, atau sudah mapan dan terimplementasi. Ada yang kirim di jangan kita buka ini langsung kita buka LK-nya. Sekarang yang terbatas itu belum ada strategi, tujuan maupun dukungan implementasi yang mengarah pada pembelajaran mendalam. Kalau level terbatas di visi, misi dan tujuan tak, belum ada strategi atau tujuan maupun dukungan yang tergambar dalam visi, misi, tujuan tak. Kalau belum ada, bahkan tujuan belum terinci dengan baik, maka kita termasuk dalam VMP yang terbatas. Yang kedua, pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya masih mengikuti kebiasaan lama. Kebiasaan lama itu biasanya hampir visi, misi dan tujuan sekolah itu hanya disusun oleh 1-2 orang di sekolah. Itu kebiasaan lama. Iya, tidak melibatkan semua. Kalaupun tidak semua, tidak sampai 90% terlibat dalam penyusunan visi misi, sehingga banyak di antara teman-teman di sekolah yang tidak tahu visinya. Kalau masih seperti itu berarti kita masih berada di terbatas. Nah, kedua, mulai berkembang. Misalnya ada tujuannya toh, ada strategi pencapaian visi misi tak. Kemudian beberapa keputusan, proses pendanaan mulai menunjukkan arah ke pembelajaran mendalam meskipun belum konsisten. Artinya ada banyak yang tahu tetapi belum mengarah kepada pembelajaran mendalam seperti yang dijelaskan ya Pak Kepala tadi. Yang ketiga, mulai berprogres. Visi tak mudah dipahami, ada tujuannya, ada bicara penerapannya, dan sebagian besar keputusan satuan pendidikan itu didorong oleh dan selaras dengan strategi pembelajaran mendalam. Itu sudah mulai berprogres. Ya, artinya kan visi misi kita tahu sendiri ini. Ya, kami sudah menyelaraskan kalau kami ini, dan tidak juga sama cara penyelarasan kami. Visi misi kami di sekolah kan masing-masing berbeda, sehingga penyelarasannya yang dilaksanakan di sekolah juga berbeda. Kalau yang ketiga, yang keempat ini yang mapan dan terimplementasi, nah ini strategi atau visi misinya itu dirumuskan berdasarkan pembelajaran mendalam, ringkas, jelas dan fokus. VM kita juga memiliki langkah implementasi dan dimiliki. Ini kata dimiliki oleh semua warga sekolah, Pak. Yang saya pahami ternyata kalau visi misi, saya kan waktu kembali ini penyelarasan ini yang hadir di sekolah, semua warga sekolah dilibatkan OSIS dan dilibatkan
apa ini pramuka apa kayak hari ini PMR. pendidikan Pak? Bukan. Kalau SMA penegak. Ya, penegak itu yang ketuanya tuh dilibatkan. Ternyata kalau dilibatkan itu semua unsur di sekolah, cepat sekali tersosialisasi itu visi misi. Iya, saya juga baru menyadari itu dalam diklat ini. Iya. Jadi kalau semua unsur merasa memiliki visi misi itu dilibatkan, maka cepat sekali sosialisasinya. Nah, Tapi sebelum dilanjut, iya kan diskusi dan bukan di kami. saya mau bertanya, apakah itu visi misi dibuat setiap tahun? Karena kita ini kan datang sudah jadi memang. Kan di situ dikatakan pembuatan visi misi toh. Nah, ini kan kita datang di sekolah itu sudah ada memang visi misinya. Jadi mau pertanyaan saya, apakah setiap semester atau setiap tahun atau 4 kali 1 tahun atau berapa kali dibikin itu visi misi? Karena hampir semua orang kita ini datang ke sini sudah ada memang visi misi. Iya, jadi saya tambahkan barangkali Bapak Ibu. Jadi di penyelesaian visi misi ini, ya memang perlu dilakukan. Pertanyaan tadi bahwa apakah mesti dilakukan setiap tahun, setiap semester ataukah? Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi kita akan lihat capaian rapor pendidikan ya, bagaimana setiap tahun apakah ada prioritas sesuai dengan rekomendasi dari capaian rapor pendidikan. Kemudian penyelesaiannya ini disesuaikan dengan apa yang berlaku pada saat ini sesuai dengan keputusan peraturan Menteri Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek tentang penerapan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi ini yang dimaksudkan dengan penyelarasan sesuai dengan rumus 8334. Ya, 8 itu adalah 8 dimensi profil lulusan. Kemudian ada 3 prinsip pembelajaran. Kemudian ada 3 pengalaman belajar dan ada 4 kerangka pembelajaran. Iya. Ya, alhamdulillah di komunitas kita ada fasilitator ya, Pak Ketua sendiri yang lebih paham tentang konsep-konsep dari pembelajaran mendalam ini yang sudah diteruskan kepada perwakilan-perwakilan sekolah yang ikut pelatihan pembelajaran mendalam. Jadi bukan setiap tahun, tapi sesuaikan dengan kebutuhan, ya. Jadi kalau misalnya kondisi sekolah membutuhkan penyelarasan, silakan Bapak Ibu berembuk lagi, mengundang komite sekolah atau stakeholder sekolah, semua warga sekolah untuk menjelaskan kembali visi misi satuan pendidikannya. Demikian. Terima kasih. Bisa saya tambahkan betul Pak, saya sedikit kita berbagi nih. Ternyata hal yang paling mendasar masih ada teman yang tidak mengerti. Oke, betul Pak. Ya. Jadi begini Pak Jabar. Jadi kenapa di sini dilakukan penyelarasan visi misi dan tujuan? Karena arahnya itu adalah ke kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi itu yang kita sasar. Apakah cocok dengan yang PM tadi? Jadi 8, 3, 3, 4. Nah, jadi masalah pembelajaran mendalam mungkin Pak Dengelau itu sebagai fasilitator di tingkat kabupaten nanti akan lebih jelas mungkin bagaimana. Jadi kalau misalnya apakah tiap tahun? Tidak juga. Kalau memang sudah tidak sesuai kondisi yang ada di lapangan, ya itu perlu dirubah. Nah, tentunya tadi kenapa dirubah, diselaraskan lagi? Karena kan selama ini yang kita pakai adalah berdasarkan profil pelajar Pancasila yang dikenal dengan P5 yang kurikulum merdeka kemarin. Nah itu kan tidak terpakai lagi. Nah, yang dipakai sekarang adalah pendekatan PBM itu, yaitu D8, 3, 3, 4. Nah gitu. Atau untuk lebih jelasnya mungkin saya beri kesempatan kepada Pak Dengelau
Mungkin Pak Jabar Siap. belum terlalu paham. Silakan. Jadi sedikit dulu Pak sebelum Iya. visi misi Babu Salam saya suruh foto dan saya share di grup MKKS supaya bisa dilihat apakah ini perlu saya selaraskan lagi. Ya, Pak. Karena ini ya jadi tolong diminta petunjuk dan bantuannya. Begini Pak, kalau mau yang diselaraskan itu nanti rapat jadi seluruh Iya, Mas. stakeholder di sekolah, termasuk pesantren Kak. Karena boleh saja tujuan masing-masing sekolah itu berbeda. Apa yang mau diinginkan boleh pesantren, tetapi selalu dikaitkan dengan pembelajaran. Ada di grup mendalam. saya Iya. siapin. Ya, Ya, silakan Pak. Ya. Kami berikan silakan. Kasih ya. Jadi Itu Pak alhamdulillah Bapak Ibu teman-teman sekalian, hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan dan agenda pertemuan kita hari ini itu sangat bermanfaat untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita di sekolah sebagai leader. Jadi saya sangat mengapresiasi kehadiran kita, utamanya teman-teman yang hari ini menjadi narasumber atau fasilitator. Yang pertama saya mulai dari visi. Nah, visi itu adalah ke arah mana sekolah itu akan dibawa. Untuk mencapai visi itu tentu kemudian kita bertahun menjadi misi. Jadi misi itu adalah upaya untuk mencapai visi. Nah, namun karena misi ini juga masih terlalu umum, maka kita kemudian jabarkan dalam bentuk tujuan. Jadi ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, misalnya tahun pertama, kemudian tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nah, terkait dengan perubahan visi ini itu biasanya 4 tahun, Pak. 4 tahun visi itu baru bisa ditinjau kembali, karena sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh Pak Ridwan, bahwa itu disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Jadi karena hari ini tuntutannya adalah pendekatan pembelajaran mendalam, di mana di situ kita harus mencapai secara holistik dan terpadu ya dimensi prodi lulusan. Ada 8 itu yang dipastikan harus dimiliki oleh anak ketika dia sudah lulus dari satuan pendidikan. Nah, di dalam merumuskannya ini visi itu harus dilakukan bersama dengan seluruh warga sekolah dan stakeholder yang ada. Nah, oleh karena itu kami praktik baiknya mungkin di sekolah kita Bapak Ibu juga laksanakan setiap awal tahun pelajaran sebelum dimulai itu dilaksanakan rapat kerja. Ya, rapat kerja itu dimulai dari melaksanakan analisis konteks. Nah, apa yang dianalisis di situ adalah 8 standar nasional pendidikan. Seperti apa kondisi ideal yang diharapkan di setiap standar, kemudian kondisi realnya di sekolah kita, lalu kesenjangan dan tindak lanjut itu dulu dilakukan. Nah, kalau misalnya ini terlihat ada kesenjangan dengan rumusan visi kita, misalnya sudah masuk di tahun keempat, maka visi itu harus diganti. Karena tuntutannya sekarang ini adalah pendekatan pembelajaran mendalam, ada DPR, kemudian ada prinsip, ada pengalaman, kemudian ada praktik pembelajaran. Nah, di praktik pembelajaran ini tadi disampaikan oleh Pak Marsuki bahwa yang pertama adalah praktik pedagogik. Nah,
ini dipastikan teman-teman guru harus di praktek pedagogi ini harus paham tentang strategi dan metode pembelajaran. Harus paham karakteristik materi yang disampaikan, strategi apa dan model apa yang disampaikan, itu harus tergambar di rencana pembelajaran mendalam. Nah, kemudian kemitraan pembelajaran itu kan masuk itu, ya masuk kemitraan pembelajaran. Dan kemitraan pembelajaran yang paling sederhana itu adalah siswa. Misalnya seorang guru menganggap bahwa ada siswa di kelas lain itu yang bisa menjadi narasumber atau bisa didatangkan, itu bisa dijadikan mitra. Kemudian mata pelajaran lain, masyarakat, tokoh agama dan seterusnya, kemitraan. Nah, kemudian lingkungan belajar, itu lingkungan belajar ada 3. Lingkungan belajar itu ada 3. Yang pertama itu adalah lingkungan nyata, fisik. Ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Marsuki, lingkungan sekolah, sarana prasarana, kemudian lingkungan visual. Makanya itu ada kemitraan pemanfaatan digital karena ada visual. Kemudian ada lingkungan budaya belajar. Nah, ini yang biasa dikatakan psikologis warga sekolah. Bagaimana lingkungan belajar yang ada di dalam lingkungan sekolah itu harus diramu oleh teman-teman di dalam menuangkannya di rencana pembelajaran. Nah, yang berikutnya yang saya ingin sampaikan juga adalah bahwa terkait dengan inquiry kolaboratif ini, itu juga ada di guru, Pak. Ya, ada di pelatihan teman-teman kemarin ini, pelatihan TN, ada inquiry, ada materi inquiry kolaboratif. Tetapi inquiry kolaboratif itu terbatas pada kegiatan belajar mengajar mereka, apa yang dihadapi, persoalan apa, kesulitan apa yang dihadapi di ruang kelas. Kalau di kelas mereka melakukan pembelajaran, ya. Kalau di luar di ruang kelas, ya apa yang dihadapi itu di guru inquiry kolaboratif. Nah, ini yang selama ini tidak jalan. Yang berjalan itu adalah refleksi pembelajaran, ya, refleksi pembelajaran apakah dilakukan oleh sesama guru mata pelajaran atau di dalam pembelajaran pembelajaran, ya. Jadi teman-teman guru ini diharapkan mereka itu apakah dalam setiap hari atau misalnya dalam 1 minggu minimal itu mereka melakukan kegiatan inquiry kolaboratif. Inquiry kolaboratif. Jadi yang pertama itu tadi disebutkan akses itu mengidentifikasi persoalan apa, kesulitan apa yang dihadapi. Ya. Kemudian melakukan perencanaan, desain, kan begitu. Ya. Seterusnya adalah melakukan pelaksanaan, implementasi. Seterusnya itu adalah melakukan pengukuran keberhasilan, measurement. Ya, lalu melakukan refleksi, reflect, dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan. Jadi dideskripsikan kegiatannya, kemudian siapa yang berperan di situ dan outputnya seperti apa. Di teman-teman guru. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, di samping kita melakukan inquiry kolaboratif di tataran satuan pendidikan, kita juga harus memastikan bahwa inquiry kolaboratif di tataran anggota dewan guru itu harus bisa berjalan, ya, untuk memastikan bahwa ya pendekatan pembelajaran mengajar ini mampu mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila sebagaimana yang diamanatkan di dalam Permendikbudristek nomor berapa? Nomor 12. Iya.
Ada satu lagi Pak yang saya ingin sampaikan, tapi kenapa bisa lupa? Dan ini penting. Ya, warga sekolah. Nah, biasanya kita ini yang dimasukkan di warga sekolah itu mulai dari kepala sekolah, guru dan siswa. Padahal yang termasuk warga sekolah itu termasuk adalah komite. Pengawas itu tidak masuk. Mitra. Tapi warga sekolah itu adalah kepala sekolah, anggota dewan guru, tenaga kependidikan, siswa atau murid dan komite. Makanya idealnya itu komite itu seharusnya ada ruangan atau kantornya di dalam lingkungan sekolah untuk membantu kepala sekolah memastikan bahwa program yang telah direncanakan atau ditetapkan itu bisa berhasil. Ya, di mana kendalanya dan bagaimana solusinya. Tapi sampai hari ini mungkin tidak ada satu sekolah yang memiliki itu. Ya, jadi kesimpulannya bahwa visi itu tidak tahu di Eropa. Dia itu masa berlakunya itu paling cepat itu 4 tahun, 1 periode dari kepala sekolah itu. Kalau itu lebih bagus salah Pak itu sudah 13 tahun saya. Itu memang diselaraskan Pak. Iya Pak. Ya kecuali seperti ini di tengah jalannya, katakan misalnya tahun kemarin kita di rapat kerja itu fisika diperbaiki. Nah ternyata kan di tengah jalan ini ada pendekatan pembelajaran mendalam. Ada kan rapat untuk melakukan penyesuaian. Itu penyelarasan, itu penyesuaian ya, penyesuaian visi dengan tuntutan yang ada sekarang. Kalau SMA negeri penyesuaian itu visinya itu terwujudnya peserta didik. Jadi itu peserta didik sebenarnya sekarang ini ya lebih asing orang sebut murid ya. Jadi terwujudnya murid yang unggul dan berkarakter berdasarkan berwawasan lingkungan dan mampu bersaing di era baru. Itu visi kami pada saat saya pertama datang. Saya lihat itu visinya SMA 7 itu terlalu panjang, kemudian dia terlalu luas karena disebutkan di situ warga sekolah, padahal itu visi itu khusus menyasar murid atau peserta didik. Jadi pada rapat itu saya hadirkan semua stakeholder warga sekolah, kita bicarakan karena hadir pengawas. Jadi setiap tahun itu pada rapat kerja itu saya hadirkan pengawas, saya hadirkan unsur cabang dinas pendidikan. Jadi bahkan setiap kalimat itu, setiap kata dari visi itu ada indikatornya. Ya, ada indikatornya. Jadi katakan misalnya unggul, apa itu indikatornya unggul? Berkarakter, apa itu indikatornya? Berkarakter. Jadi saya bilang sama teman-teman, sebenarnya ini kita sudah duluan dan itu ada pendekatan pengalaman pembelajaran mendalam. Jadi tinggal bagaimana kita ini bisa memahami dan mengeksekusi visi itu oleh semua warga sekolah melalui program-program yang real. Kendalanya itu tadi, bahwa jangankan murid, guru saja dia tidak hafal itu visi sekolah. Ya, padahal kami Pak di setiap hari Senin upacara itu ada acaranya, memang di situ pembacaan visi misi sekolah. Ada Pak. Tapi ketika misalnya saya tanya, jangan di murid, guru saja apa visi sekolah kita? Kalau visi ketiga apa? Misi ketiga apa? Tidak. Jadi saya bilang bagaimana kita bisa membuat program yang menyasar pencapaian visi dan atau visi.
Nah, sekarang Bapak Ibu coba identifikasi ya pencapaian misi 1. Ya. Apa program Bapak Ibu untuk mencapai misi 1 itu? Misi 1, misi 2, misi 3. Jangan sampai ya itu saja kegiatan yang kita laksanakan, padahal itu sudah mencapai misi pertama misalnya ya, kegiatan misalnya untuk melaksanakan pembimbingan ya untuk prestasi unggulan misalnya, itu kan untuk menghasilkan murid yang unggul. Nah, itu saja, tidak ada perubahan atau tambahan program yang dilaksanakan oleh teman guru. Nah, inilah yang harus kita inquiry kolaboratifkan untuk kepala sekolah. Ya. Jadi ada itu Pak di teman-teman guru. Jadi kita kawal, ya, di samping ada inquiry kolaboratif kepala sekolah, ya, ada inquiry kolaboratif di tataran guru, dan tahapannya sama Pak. Tahapannya sama 4. Ya, aset, kemudian desain, kemudian implementasi, dan itu reflect dan change. Nah, change. Jadi deskripsi kegiatan, kemudian peran guru dan output yang dihasilkan. Ada formatnya itu Pak. Tinggal ditanya saja itu teman-teman guru, dan saya kira ya, sekalipun kita melakukan inquiry kolaboratif, tapi kalau tidak dimulai oleh guru, ini inquiry kolaboratifnya tidak jalan, tidak akan ada perubahan kepada sekolah. Karena kita ini bukan Superman. Kekuatan kita itu ada sama guru. Yang kita harapkan itu adalah super team. Jadi kalau guru ini kompak, bekerja cerdas, tantangan itu dianggap sebagai motivasi, maka pasti sekolah itu akan melakukan transformasi. Ini yang barangkali harus secara kita bersama-sama bagaimana bisa teman-teman guru di satuan pendidikan kita itu memiliki kesadaran yang sama. Karena mereka itu sudah lari Pak dari profesionalisme sebagai seorang guru. Bahkan mereka itu sudah berpikir, kalau saya kerja ini, saya dapat apa? Iya Pak. Mau kerja kalau dapat. Iya, itu jadi tantangan. Kita kerja ini, apa kepala dan kembali. Ada juga begitu nih. Jadi Ini sebenarnya ya kita sasar di pembelajaran mendalam, bagaimana merubah mindset ini dari fixed mindset menjadi grow mindset. Jadi dari pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Nah, ini yang susah sebenarnya. Kalau ini semua kita bisa gerakkan, itu berubah menjadi bertumbuh, insya Allah pasti bisa. Tetapi itu dulu, walaupun bagaimana teorinya, kalau tidak mau berubah, karena banyak guru, apalagi guru-guru yang sudah tua itu berada di zona nyaman, aku apa tuh, gitu kan, begitu. Tapi banyak juga guru-guru yang sudah tua mau guru ternyata memang yang selalu begini. Jadi di situ dulu memang awalnya mindsetnya itu guru-guru harus dirubah. Nah, jadi apa yang dijelaskan, terima kasih Pak Ketua MPS Pak Lau sudah menjelaskan tadi. Jadi karena ini adalah kepala sekolah, jadi yang kita inginkan di sini adalah inquiry kolaboratif sebagai kepala sekolah. Jadi sebelumnya saya kira Bapak Ibu selaku kepala sekolah kan membuatkan suatu program. Nah, program inilah yang akan kita jalankan dengan menggunakan pendekatan inquiry kolaboratif. Jadi bagaimana seperti yang dijelaskan oleh Pak Masuki dan Pak Lau, bagaimana dengan aksesnya. Jadi kita harus identifikasi. Misalnya Pak Firdaus melakukan suatu kegiatan. Dan contohnya Pak Firdaus, kegiatan apa yang kita mau, program apa yang mau dijalankan di SMA 8. Itu kita bisa lihat aksesnya di mana, desainnya di mana, kemudian implementasinya di mana, terus pengukurannya di mana. Jadi nantinya di measure
Karena ini rata-rata memang teman di para kepala sekolah yang baru mereka sebenarnya bukan baru, tetapi kadang tidak dilaksanakan masalah measure, replace, dan change-nya. Jadi data sebenarnya sudah ada, tetapi tidak ada upaya tindak lanjut. Apakah itu mau diperbaiki atau bagaimana di measure? Nah ini sangat berkaitan erat dengan inquiry kolaboratif tadi itu. Jadi kemudian inquiry kolaboratif juga ini tidak bisa terlepas dari 4 kerangka dasar pembelajaran mendalam. Misalnya pedagoginya gimana, lingkungannya gimana, kemitraannya gimana, dan pemanfaatan digitalnya bagaimana. Nah itu yang ini disasar di inquiry kolaboratif. Nah untuk guru-guru pasti juga ada tadi seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Deni Lau, tetap juga dikenal inquiry kolaboratif, tetapi dia pelaksanaannya di kelas. Nah kita sebagai leader, bagaimana pelaksananya untuk program sekolah? Nah itu yang kita sasar. Nah mungkin ada di LK 7 itu kalau tidak salah, Bapak Ibu. LK 78 sudah di-set? Oh coba di-set dulu LK 7. Jadi di LK 7 itu ada misalnya visi dan tujuan, visi misi dan tujuan. Di situ kita lihat kekuatannya apa, visi kita. Kemudian peluangnya bagaimana. Kemudian aspirasi yang akan dilakukan, kemudian hasil, dan hasil dari situ program apa yang bisa dibuat pada visi, misi, dan tujuan yang ada di satuan pendidikan. Nah, kemudian selain daripada visi, ada lagi namanya kepemimpinan. Nah, begitu juga untuk kepemimpinan selaku kepala sekolah, bagaimana dengan kekuatan yang ada, terus peluangnya bagaimana, opportunity-nya. Kemudian apresiasinya gimana, thresholdnya, dan terus pada ide program apa yang akan kita laksanakan pada program kepemimpinan atau leadership ini. Kemudian ada lagi budaya kolaboratif. Nah, budaya kolaboratif itu program. Jadi maksudnya begini, untuk program ini bisa digabung dari visi misi, kepemimpinan, kolaboratif, kemudian kedalaman pembelajaran dan pengukuran. Jadi dari sini semua apa yang mau disasar atau program apa yang kita mau susun selama 1 tahun pembelajaran. Nah dari program-program ini kita laksanakan. Setelah dilaksanakan, itulah tadi dimisur, diukur bagaimana keberhasilannya, apakah baik, apakah kurang. Berarti kalau baik, berarti tidak usah, berarti buat program baru kan. Tetapi kalau kurang, lanjutkan program ini. Nah itu. Jadi saya kira, jadi sekali lagi mohon maaf, kami bukan menggurui, men-sharing saja, berbagi pengalaman yang kami dapatkan dari pelatihan pembelajaran mendalam kemarin. Kemudian di LK 7 ini nanti akan lebih dalam lagi pada LK 8 karena di situ misalnya program yang sudah disusun. Nah di situ dibuat apa asesnya. Jadi ases itu identifikasi kebutuhannya, apa kebutuhan di situ, terus tantangannya apa, dan peluangnya apa. Nah, kemudian masuk ke, nah jadi program yang kita susun apa sih sebenarnya tujuannya? Jadi program, jadi bisa membuat suatu program, misalnya lomba cerdas cermat di akhir semester. Apa tujuan yang mau dicapai di situ? Itu dibuatkan. Kemudian selain tujuannya, indikator keberhasilannya. Nah, kenapa harus ada indikator keberhasilan? Karena ujung-ujungnya itulah yang kita mau lihat melalui measure, mau diukur, termasuk refleksnya dan change-nya. Nah, kemudian selain indikator keberhasilan, ada langkah-langkah kegiatan. Jadi kegiatan apa yang dilaksanakan pada indikator yang mau dicapai, kemudian sumber dayanya.
Nah, sumber daya ini termasuk sumber daya manusia dan sumber daya yang lain, misalnya ada sarana prasarananya, bagaimana. Kemudian waktu pelaksanaannya kapan? Kan kita yang menyusun programnya. Pada bulan berapa atau pada semester berapa saya mau akan laksanakan kegiatan ini. Kemudian dari itu bagaimana dengan, kan sasaran utamanya itu adalah 8 profil lulusan. Apakah semua program yang kita susun itu harus termasuk 8-nya? Boleh saja tidak. Yang penting harus ada di dalam, di dimensi profil 8 profil itu. Apakah misalnya hanya kolaborasinya yang dihasilkan, apakah komunikasinya, apakah kesehatannya. Nah itu. Jadi kan dalam 1 tahun itu banyak program yang kita susun di dalam RKT. Ya kan ada RKT. Itu yang kita buatkan. Kita sampai ke mesurnya gimana, pelaksananya gimana. Jadi memang dibuatkan jadwal pada bulan ini program ini yang saya mau laksanakan. Setelah dilaksanakan itu kita harus ukur apakah program kita itu bagus atau kurang. Kalau bagus bagaimana perubahannya, tidak lanjut bagaimana. Kalau kurang bagaimana tindak lanjutnya. Ya saya kira itu saja, mungkin sebentar akan digambarkan oleh Pak Marsudi. Ya, saya kira sudah ada beberapa penyampaian dan pemahaman, tapi supaya lebih kami mengarahkan ini, yang pertama ini LK penyelarasan Bapak Ibu, kami menyampaikan agar Bapak Ibu sebagai kepala satuan pendidikan setibanya, karena kita tidak mungkin akan berdiskusi panjang lebar terkait dengan visi misi sekolah kita masing-masing. Ya, jadi kami meminta tanpa menyuruh, meminta ini LK bisa diselesaikan bersama dengan Bapak Ibu di sekolah, ya, dengan warga sekolah masing-masing. Ya, caranya pernyataan saat ini sama. Kita coba ambil Pak Jabar, ya. Pak Jabar, di sini pernyataan saat ini kita tuliskan visi kita saat ini. Ya. Lalu kemudian kita menganalisa kesenjangannya. Analisis kesenjangan itu adalah apa yang tidak mengarah, komponen-komponen yang tidak mengarah kepada pembelajaran mendalam. Ya, seperti itu. Jadi kita di sini ini tidak mungkin akan menganalisis visita. Iya, karena sebaiknya kita bersama dengan komunitas di sekolah mengundang seperti penyampaiannya Pak Ketua tadi, sebisa mungkin kita mengundang komite, apalagi dekat-dekat jadi termasuk mungkin kalau bagus salah Pak Ketua yayasan jadi. Karena kita kan di bawah naungan yayasan, iya, kita hadirkan itu lalu kita menganalisisnya berdasarkan ini. Iya. Jadi nanti ini setelah kita analisis kan ada apakah perlu penyelarasan atau tidak. Ya. Tapi mungkin bisa digeser visi-misi. Bisa dikoreksi sedikit. Dikoreksi kan. Ya boleh. Apakah ini masih terlalu umum? Apakah sudah selaras dengan mendalam? 13 tahun itu pun saya, maksud saya selama saya 13 tahun itu terus yang kuliah. Sebenarnya begini Pak, terlalu lama memang 13 tahun. Kami saja di SMA 1 baru 1 tahun kemarin itu sudah kami selaraskan. Karena yang kemarin itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah itu, jadi tergantung, makanya bilang Pak Anu tergantung kondisi dan kebutuhan. Ya. Coba visinya apa? Apa bagaimana coba digaris pendidikan terunggul dalam pengkajian Al-Quran terpadu melalui lintas mazhab. Ini
mazhab saja ini harusnya mazhab bukan mazhab. Masalahnya dia yang itu lupa Pak. Jadi sasaran utama itu Kayak murid. Iya. Jadi ini kan sudah ada di beberapa penyampaian Pak Kepala, Pak Ketua tadi, kemudian ada beberapa yang disampaikan sama Kepala SMA 1. Kita analisa, tidak bermaksud untuk menyerini Pak Jabir, tidak. Karena kalau kita mau analisis visita di sini, maka semua visita dari masing-masing sekolah kita butuh analisis semua. Jadi minta tolong yang ini ini kita analisis bersama dengan stakeholder, dengan visita semua. Jadi kami menganggap untuk visi misi tujuan barangkali masih ada. Ini Pak Jabir. Untungnya kita melakukan pertemuan ini. Ini terjadinya sekolah atau pendidikan Bukan berdasarkan peserta. Peserta ini. Dia sekolahnya. Dia Institusinya. sebenarnya itu kalau sekolahnya dan muslim itu masuk juga, tapi itu terlalu luas. Kita mau bersempit ke Ya. sebenarnya benar juga itu. Ya, makanya dari awal saya katakan Pak, visi itu harus singkat, jelas, dan padat, terukur. Ya. Sedikit Pak Dek, makasih Pak atas kesempatannya. Saya lanjut saja narasumber. Ya, narasumber. Iya, dari tiga narasumber yang luar biasa pada hari ini. Kita berbicara tentang visi misi yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala SMA Negeri Dimas Bayar. Ada berapa? Ada 5. Berapa? Ada 4 tingkatan itu terbatas, berkembang, berprogres dan terimplementasi. Setelah visi misi itu dibuat oleh warga sekolah dan stakeholder satuan pendidikan. Stakeholder itu orang-orang yang berkepentingan tentang pendidikan di satuan pendidikan itu. Jadi kalau tadi kita sampaikan bahwa ada tingkatan apakah terbatas, boleh berkembang, boleh berprogres, dan terimplementasi. Saya pikir Pak, kalau visi misi itu kita sudah susun bersama warga sekolah dan stakeholder satuan pendidikan dan sudah jalan itu satuan pendidikannya, saya tidak percaya ini sampai di terimplementasi. Kecuali kalau visi misinya di A, kita jalan ke B, nah itu bisa ya terimplementasi, boleh saja tidak. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita ini satuan pendidikan itu setiap indikator visi misi sama yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, setiap itu kita analisis bersama apa indikatornya, apa manfaatnya, dan bagaimana pengembangan sekolah kita berdasarkan visi misi yang kita buat. Kemudian dari visi misi itu muncul sebuah tujuan dan renstra. Jadi setiap satuan pendidikan punya renstra dalam setiap tahunnya. Maka di dalam kita buat renstra itu atau program prioritas atau renstra itu rencana strategis. Ada yang tidak selaras, saya pikir boleh saja kita akan penyesuaian, gitu Pak. Ya, tapi kita tidak merubah secara total. Karena itu kita sudah rumuskan untuk 1 periode 4 tahun masa kepemimpinan seorang kepala sekolah. Kecuali kalau ada kepala sekolah baru dan dia tidak merasa tidak selaras dalam hal pengembangan sekolah ini yang akan dipimpin, boleh menyesuaikan kembali. Sama di SMA 8 Seraya, kami itu Pak setiap tahun buat program prioritas SMA 8 Seraya. Untuk tahun 2024-2025 itu kami punya 12 program prioritas SMA 8 Seraya. Dari 12 itu tidak lepas dari visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan.
maka kami tidak terlalu luas untuk mengembangkan sekolah pasraya, cuma sampai di 12 program prioritas itu. Dan jika 12 program prioritas ini kami laksanakan dengan baik, maka saya yakin papan dan terimplementasi. Kenapa? Karena kan sudah sampai di penghujung tahun, dari awal tahun sampai akhir tahun, alhamdulillah tidak ada problem. Semua jalan dengan mulus berdasarkan 12 program prioritas SMA Negeri 8 Semayang. Dan sama dengan Pak Ketua, pada saat kami sudah susun visi-visi, kami cari waktu untuk membahas lagi apa yang akan diprogramkan di satuan pendidikan kita selama 1 tahun ke pemikiran kita ke depan. Jadi saya kira itu yang terakhir, karena kita ini disuruh mengisi RK 1. Jadi di sini dikatakan aspeknya misi 1, 2, 3, 4, persyaratan pernyataan saat ini tulis visi, analisis kesenjangan. Kalau kita sudah tulis visi-visinya, tidak ada kesenjangan dengan 8 dimensi profil pendidikan, maka ini LK1 boleh saja kosong. Iya, boleh. Kosong. Boleh. Kalau kita tadi kan sudah selaras, Selaras. tidak perlu. Tidak perlu. Iya. Tapi kalau LK1 kita tidak isi sama sekali, saya kira sampai LK terakhir. Makanya buat tidak apa-apa, tidak. Karena berbeda. Jadi seperti yang Bapak tadi. Sedikit, next pulau ke toko apa ini? Iya, jadi lupa ya, pokoknya aja. Assalamualaikum. Oke Pak, jadi kalau seperti apa yang Bapak tadi bilang, kalau misalnya sudah selaras, tidak usah selaraskan Pak. Tapi kita lihat kembali lagi di bawah ke tujuan. Kan visi itu gambaran umum sih Pak. Sama dengan misi masih umum. Di tujuannya kita lihat apakah betul-betul sudah gitu. Nah, kemudian tadi Bapak dikatakan bahwasanya ada 12 program ya yang disusun di SMA 8 dan katakan semua itu terlaksana. Terlaksana itu belum tentu Bapak kan belum ukur Pak. Misinya sudah diukur apakah dia baik atau sangat baik, apakah kurang kan. Nah di situ tadi pentingnya inquiry kolaboratif itu Ya, sebenarnya ini Pak, inquiry kolaboratif itu berjalan. Ya. Ya sedikit ya Pak nih. Tadi saya panjang-panjang ini kayaknya sudah. Ya. Boleh. Iya. Dan di inquiry kolaboratif itu sebenarnya sama disampaikan Pak Ketua KDS, itu ada di guru, ada pada sebatas di proses belajar. Ya. Kemudian ada di kepala sekolah, kan sebenarnya ini berjenjang ini. Kalau saya paham ini dan diskusi kita sebenarnya kan cuma di guru. Bahkan di jenjang peserta didik boleh ada berjenjang ini. Sama dengan kami di SMA 8 Selayar itu Pak, Pak Ketua saya panjang sedikit Pak. Kami SMA 8 Selayar itu Pak, program kami berjenjang. Nah, bagaimana berjenjangnya kami? Saya itu Pak dari 6 rombel di SMA 8 Selayar, saya adakan pertemuan 2 kali dalam sebulan untuk semua ketua kelas. Untuk apa itu? Semua ketua kelas itu buat program di kelasnya masing-masing. Dalam program itu adalah program harian, mingguan, bulanan, semester dan tahunan. Kemudian dari ketua kelas itu dia bagaimana mempertanggungjawabkan program-program yang dibuat oleh para ketua kelas kepada saya 2 kali dalam sepekan. Kemudian naik lagi berjenjangnya kemana? Ke wali kelas masing-masing. Semua wali kelas masing-masing buat program khusus kelasnya. Apa yang akan dilakukan dalam minggu ini, bulan ini, semester ini sampai 1 tahun. Jika dia saya pasang sampai 1 tahun untuk wali kelas. Kemudian naik lagi ke wakil kepala sekolah. Semua wakil kepala sekolah buat program bertanggung jawabkan ke saya berdasarkan visi-misi dan 12 program prioritas yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kemudian guru BK buat juga program. Koordinator eskul
buat juga. Itu jawabannya itu setiap bulan, bahkan 1-2 kali dalam sebulan menghadap ke ruang kepala sekolah untuk mempertanggungjawabkan. Makanya di ruangan saya itu Pak, di standby biasa itu LCD atau apa namanya yang besar ini, televisi besar ini, smartphone, untuk membahas itu, sehingga muncul suatu program kerja tahunan. Dari mana program kerja tahunan itu? Saya ambil aspirasi dari bawah, siswa, wali kelas, operator eskul, kemudian BK, keuangan, sampai ke wakil kepala sekolah, sehingga muncul satu program tahunan kepala sekolah yang terangkum dalam semua unsur kesatuan pendidikan. Itu yang kesempatan saya pikir semua sekolah begitu. Jadi kenapa saya katakan tadi bahwa ini sudah berjalan, namanya suatu program, ada kendala, ada yang lurus, ada kekuatan, ada kelemahan. Kalau dulu ada namanya analisis SWOT, itu kelemahan dan kekuatan. Kalau sekarang karena saya tidak masuk peserta atau narasumber dari pembelajaran mendalam, makanya saya belum sampai ke sana. Gitu. Kan dulu kita ada namanya analisis SWOT, kemudian kalau sekarang salah. Jadi setiap program, apapun program itu, sekecil apapun program itu, ada kendala, ada persoalan, tapi kendala yang bisa diselesaikan. Kalau kendala itu bisa diselesaikan dengan baik, maka saya anggap bahwa kegiatan kami di SMA 8 Senayan itu berjalan. Apa buktinya? Dari Januari sampai Desember, alhamdulillah kami lewati dengan baik. Walaupun berbagai tantangan dalam kehidupan kita juga begitu. Jadi saya pikir itu sebenarnya sudah kita lewati, cuma belum kita tuliskan dalam RK yang begini. Tapi yang terpenting dalam pikiran saya sebenarnya Pak Ketua, mohon maaf karena saya panjang lebar ini, mohon maaf karena narasumber. Yang terpenting bagi kita kepala sekolah yang kita diskusikan sebenarnya, selain dari Pak yang sangat apa yang kita diskusikan hari ini itu yang sangat terpenting. Tapi ada yang biasa kita terlupakan, bagaimana kita menyatukan pemahaman kita, pemikiran kita untuk merubah pola pikir teman-teman kita yang memanfaatkan potensinya untuk satuan pendidikan. Jadi saya kira untuk sementara itu Pak narasumber, Pak Ketua mau apa deh? Iya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua memang harusnya begitu. Jadi itu kan misalnya program dari siswa, dari wali kelas itu kan nanti tertuang di RAKS Pak. Bagaimana tentang penganggarannya dan ya maksudnya sampai kepada program tahunannya Bapak. Tetapi sebagai kepala sekolah, sebagai leader ada program yang kita harus susun Pak. Selain dari program yang dari bawah, saya kira harus punya ide lain lagi gitu. Ya. Jadi kalau misalnya yang programnya kayak misalnya dari eskul dari apa itu semua memang sudah ada Pak. Mereka rapat setiap ini kegiatan ini, tetapi ada juga memang program yang kita ingin sasar Pak. Nah sebenarnya memang semua program, tapi itulah pentingnya tadi, semua program itu harus kita ukur Pak, harus diukur supaya dia tahu ini program saya begini. Jadi kalau hanya kita ngomong begini, tidak ditindaklanjuti, maksudnya diukur tadi melalui pengukuran dan tidak ditindaklanjuti, itu kan apa ya, program itu kita tidak bisa nyatakan dia sangat baik atau gimana. Apakah nanti akan dilanjutkan program ini? Itu tujuannya sebenarnya. Sehingga di sini diharapkan bagaimana inquiry kolaboratif itu sangat penting di dalam satu program. Oke. Atau barangkali Pak Marzuki menambahkan sedikit lagi Pak ya. Gini, sebenarnya kita ini selalu berbicara inquiry kolaboratif. Tidak pernah disampaikan apa manfaatnya inquiry kolaboratif, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana ya. Kalau kita langsung sama kan ya, saya biasa bertanya begini, ya Sika, apa itu LMS? LMS Pak. Ya bagaimana? Kita ini di luar kita
Jadi Ya, oke Pak Ridwan mau jelaskan. Memang tadi dari awal saya bilang kami tidak akan menyampaikan materi apa itu himpunan kolaboratif. Dari awal kita sepakat Pak. Jadi untuk lebih jelasnya silakan Pak. Silakan. Iya baik, terima kasih. Jadi luar biasa Pak Kepala Sekolah SMA Negeri 8. Ya mungkin himpunan kolaboratif ini sudah kita implementasikan. Cuma di praktik pembelajaran mendalam ini ya mau bahwa himpunan kolaboratif ini bisa terukur bagaimana implementasinya di sekolah. Jadi di program-program sekolah ini sebagai kepala sekolah memang kita diharuskan sebenarnya untuk membuat program-program prioritas. Ya, jadi program-program. Jadi agar program-program ini menarik, biasanya kita yang di guru penggerak yang pernah di guru penggerak sudah tahu bahwa biasanya kita membuat program itu disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan dan visi misi. Kemudian juga rekomendasi dari rapor pendidikan. Jadi misalnya programnya ini dibuat semenarik mungkin agar semua warga sekolah ini tertarik untuk melaksanakannya. Misalnya contoh di sekolah saya di SMA Negeri 3 di sekolah kami bahwa apa ada masalah, misalnya yang kecil saja, misalnya masalah sampah. Ya masalah sampah ini, ya karena kita lihat masalah sampah ini kayaknya tidak akan pernah habis. Selalu saja terulang bagaimana sampah ini selalu menjadi masalah. Akhirnya saya sebagai kepala sekolah dengan adanya pelatihan mendalam kemarin, ya saya membuat program. Jadi dari program sampah ini, saya membuat akronim. Jadi saya namakan programnya Rilis Marisa. Itu singkatan dari peduli lingkungan sekitar dengan mari perangi sampah. Ya, jadi itu jadi di sini dari program ini ya kira-kira apa tantangannya, kemudian apa tujuannya, apa indikatornya, kemudian bagaimana perencanaannya mulai dari bagaimana mengumpulkan data awal, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian bagaimana desainnya dulu, bagaimana pelaksanaannya, kemudian bagaimana pengukurannya dengan menggunakan instrumen yang sudah ditentukan memang. Jadi ada instrumen keterlaksanaan program dengan instrumen keberhasilan program. Jadi untuk instrumen keterlaksanaan itu ada memang indikator-indikator yang paten. Kemudian untuk keberhasilan itu kita sesuaikan dengan indikator yang kita susun. Jadi indikatornya ini ya sederhana saja, ya, bisa 3, bisa 4. Kemudian instrumennya ini kita bagikan kepada semua warga sekolah untuk mereka isi dan mereka nilai, kemudian kita olah datanya. Jadi kita bisa ukur bagaimana, apakah dia programnya terlaksana dengan baik atau masih perlu peningkatan. Jadi itu yang kita nanti hasilnya ini kita kita adu kembali, kita buat rencana kembali. Ya, kita tidak lanjuti. Ya, kira-kira apa kelemahan dari program yang saya buat ini? Ya, jadi demikian Pak. Jadi luar biasa SMA 8 sampai 12 program. Ya, itu tahunan Pak. Satu tahun berarti satu program 1 bulan. Atau mungkin ada beberapa program yang misalnya belum habis tapi sudah dimulai dengan program yang lain. Luar biasa kolaborasinya kalau begini. Iya, terima kasih. Makanya SMA 8 itu memang luar biasa. Sebagai kepala sekolah terbaik. Ya terima kasih Pak, itu hanya dari kesempatan. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi. Jadi program yang kita buat itu kita harus ukur bagaimana keterlaksanaannya. Kemudian dari keterlaksanaan itu kemudian kita buat indikator. Kan tadi sudah disusun indikator keberhasilannya. Itu juga bisa diukur apakah berhasil atau tidak.
Oke, barangkali Pak Masuki mau nambah lagi silakan. Jadi saya kira yang visi misi nanti jadi sudah selesai ya visinya. Oke. Terus kita melanjut dari Pak penyampaiannya Pak Kepala dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala SMA 8. Jadi ada saya kirim itu EK 3 dan EK 4 Pak Ibu. Seperti kalau sama jadi dengan Pak Kepala SMA 8 dengan berbagai program. Pemikiran saya sebelumnya sama dengan SMA 8. Kita di sekolah itu dengan beragam program yang kita laksanakan dan sebagainya. Tetapi untuk mengukur itu, jadi Pak, kalau bisa dan kami tidak meminta izin untuk laporan yang tadi. Kalau bisa, ambil di satu program di sekolah untuk kita ukur dengan cara menggunakan LK3 ini, mengukur keberhasilan keterlaksanaan impil kolaboratif. Jadi caranya mengukur ini, kalau lebih 100 siswa berarti kita bisa mengambil sampel 30 dari guru dan gabungan guru dan siswa maupun yang kita libatkan dalam program itu. Salah satu contohnya adalah misalnya tadi di Desmalisa, kalau saya di sekolah saya Pak English Game, saya mengukurnya itu ternyata berada pada angka 3,8, berarti sudah masuk kategori sangat baik. Dari mana kita dapatkan itu? Ini apa? Yang pertama, diakses dulu Pak, apakah betul kegiatan tadi itu kita identifikasi masalah atau kebutuhannya. Yang kedua, apakah kita melibatkan beberapa pihak, apakah ada tantangan yang dijelaskan secara rinci. Kemudian dalam merancang kegiatan, apakah dirancang berdasarkan masalah, apakah ada pembagian peran dan tugas, apakah dilaksanakan secara kolaboratif. Semua indikator-indikator ini kalau mungkin mengukur, artinya kan di sekolah pasti ada kegiatan secara kolaborasi, tidak mungkin tidak. Maka tidak perlu lagi kita perjelas ini inkuiri kolaboratif, tinggal mungkin mengukur. Iya, mengukur. Karena saya bisa memastikan di sekolah Bapak Ibu pasti tidak diragukan lagi itu, sama dengan Pak Kepala SMA 8, SMA 7, SMA 6, semua ada, SMA 9. Cuma dalam PN ini, dalam diklat ini ada juga ini untuk mengukur. Jadi untuk mengukurnya ini nanti Bapak Ibu kita gunakan instrumen ini. Kita coba-coba lah mengukur satu kegiatan yang kita laksanakan di sekolah dengan format instrumen Bonef ini, ya seperti itu. Jadi ada format ini kami kirim, masing-masing ada rubriknya. Iya. Nanti kita kirimkan juga salah satu contoh penilaian jadi di grup. Salah satu dari kami atau ketiga-tiganya nanti kami kirimkan di grup. Toh? Ya. Artinya bukan di berita ini. Misalnya apa program tak yang 12 itu salah satunya. Coba disebutkan. Iya, kegiatan program sekolah lah. Kalau saya kan program Basecamp, Pak SMA 1 festival literasi, SMA 3 di Indonesia. Berarti iya. Nanti kegiatan ini Ya. Guru-guru semua, bahkan di reservoir ruang kelas itu sudah dipasang proyek ya, daerah yang besar juga sebabon NC ya, jadi semua kelas-kelas itu ada semua di sini. Baik,
Ya, Indra. Kan ada 3 Pak, ada Indra, ada Ko, ada Ekstra. Semua bisa diukur melalui interview kolaboratif. Jadi kami ini tidak bermaksud untuk tidak, tapi kita mau mengukur sejauh mana keterlaksanaan ini. Iya, jadi kami meminta sekiranya bisa ambil di salah satu program yang kita laksanakan di sekolah dengan mengukur keterlaksanaan interview kolaboratif dengan menggunakan instrumen monet ini. Iya, seperti itu. Karena kan begitu arahannya ini. Seandainya peserta kita dalam diklat pasti kami meminta mana instrumen start, mana hasil penilaian tak, mana tabulasinya. Kan mau mengukur ini. Pak, terlaksana mana data bahwasannya terlaksananya gimana? Karena laporan kami seperti itu setiap salah satu kegiatan di English Care. Dan saya pikir Itulah bedanya ya. Iya, kita silakan. Dalam. Ya. Saya ke depan. Ya, ini. Ditulis dulu Pak berarti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit barangkali yang bisa hormati semua yang ada di ruangan ini, terkhusus pemateri. Ya, walaupun sebenarnya di depan ini tidak mengganggu pemateri. Ya, saya di sini saja bahwa kami di SMA Muhammadiyah itu terkait visi itu sama mungkin seperti SMA 1 itu kami susun itu tahun lalu pada saat kami baru masuk di SMA Muhammadiyah. Berbeda mungkin dengan sekolah negeri karena kami punya dua patokan yang harus kami akomodir. Yang pertama mungkin karena kemarin berhenti barangkali dari pembelajaran mendalam yang pendekatannya, tetapi mungkin kami menganggap bahwa visi kami itu kayak mirip-mirip ini visinya SMA 7. Ya. Tetapi dalam penyusunan visi itu kami juga harus mengacu kepada visi-visi besar Muhammadiyah. Itu yang bedanya mungkin dengan itu. Kami harus mampu menerjemahkan itu. Jadi sederhana mungkin saya bacakan ini visinya. Barang sekali boleh ini terlalu luas. Jadi visinya Muhammadiyah itu Muhammadiyah mewujudkan peserta didik yang berkarakter Islami, cakap dan berwawasan lingkungan. Jadi mirip-mirip bahasa dengan tadi visinya seperti itu. Jadi ini kami buat di rapat bersama warga sekolah di awal kami sampai di SMA Muhammadiyah. Tetapi kami akan tetap analisa ini dan kalau memang perlu penyelarasan kami akan lakukan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi terkait angkuri kolaboratif. Kami punya program unggulan itu yang baru kemarin disusun, bekerja sama dengan semua warga sekolah, terutama dengan yayasan sebagai perwakilan perguruan Muhammadiyah. Itu adalah MBS, Muhammadiyah Boarding School, yang kami akan laksanakan itu ke depannya. Ini sudah mulai jalan, insya Allah tahun ini. Itu boarding school per pekan.
Jadi ini kami angkat ini mengacu pada persoalan yang kami hadapi setiap tahun. Sekedar informasi, siswa kami itu di atas 80% orang pulau, dan 80% itu ada sekitar 60% itu kos. Ada kos mandiri dan ada kos di rumah kontrakan desa. Ada banyak persoalan yang muncul di situ, termasuk mengacu ke studi kebiasaan. Ya kan anak-anak kos itu kan tidak ada yang kontrol. Di situ muncul terlambat tidur dan terlambat bangun. Nah, mengacu ke persoalan itulah makanya kami di sekolah berdiskusi antara teman-teman guru, kemudian menyampaikan itu ke yayasan, karena kebetulan itu di Muhammadiyah itu yayasannya itu Majelis Istisdasmin itu membawahi 3 sekolah, SMA Muhammadiyah, MTS Muhammadiyah, dan SMP Muhammadiyah. Dan kebetulan yang jadi ketua yayasan itu ketua yayasan jangan impor. Jadi setelah berdiskusi dengan perguruan Muhammadiyah maka muncul program ini. Ini baru mulai jalan. Dan itu kedepannya kami rencanakan akan mengarah ke MBS Pool di semua di 2 tingkatan, SMP, MTS, dan SMA. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, dan mungkin kalau mengacu ke LK itu mungkin ada beberapa proses lagi baru kita bisa analisa apakah ini berjalan dengan baik, dan seterusnya. Kalau memang itu kami menganggap itu bagus dan berjalan dengan baik, kita lanjutkan. Itu kan begitu. Tapi ya terus terang saja bahwa untuk menyusun program kami di sekolah itu kami mengacu kedua ini. Jadi misalnya visi yang mengajunya ke pemerintahan mendalam kami akan analisa apakah visi itu masih sesuai atau tidak. Kalau memang masih ada yang perlu tambahkan, kami akan selaraskan. Tapi di sisi lain kami mengacu ke visi besar Muhammadiyah, dari mulai pusat ke wilayah ke daerah itu akan wajib di Amat Usaha Muhammadiyah untuk menerjemahkan itu. Itu barangkali ya itu kurang yang motivasikan. Saya mohon maaf lagi, mungkin saya minta izin akan meninggalkan kegiatan kita karena saya kebetulan ada tamu dari provinsi, dari BI, bekerja sama dengan Perguruan Muhammadiyah akan melakukan sosialisasi GIRIS, dan ini hari datang dan kami diamanahkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah untuk menjemput ini di terminal di peri pertama. Sekalian mohon maaf Pak, saya sekaligus minta pamit. Untuk informasi selanjutnya ya mungkin ada di Pak yang kasih informasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum kami jawab tadi pertanyaan Bapak, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya program itu ada 2 ya, sebagai kepala sekolah. Ada namanya program kepemimpinan dan ada namanya program pengelolaan. Salah satunya itu program pengelolaan yang apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, yaitu MBS, Muhammadiyah Boarding School. Berarti itu salah satu program pengelolaan, masuk program. Apa yang disampaikan oleh Pak Firdaus tadi itu adalah program kepemimpinan. Nah, yang mana juga di situ harus terbagi lagi ya. Jadi ada intra, ada kurikuler, ada ekstra, dan boleh saja ada namanya pembiasaan. Jadi program itu. Jadi ini semua program-program yang kita susun ini idealnya ini harus ukur, dan pada akhirnya idealnya juga harus dibuatkan laporan kegiatan, bagaimana keterlaksanaannya dan bagaimana keberhasilan program yang kita laksanakan.
Nah itu salah satunya tadi itu ada mengacu kepada inquiry kolaboratif. Jadi aksesnya, desainnya gimana, implementnya, terus measure, surveillance, dan change-nya. Nah itu. Jadi mohon maaf kita ini berbicara bahasa Inggris karena memang di situ kelihatan keren ya. Kemarin itu yang banyak memang dari masalah teman-teman para kepala sekolah itu inisio kurang tajam. Banyak program kepala sekolah itu tidak melakukan pengukuran. Dan akhirnya semua program kita harus idealnya itu kita buatkan laporan. Itu yang menggambarkan bahwasannya sekolah kami sudah begini. Tapi kalau hanya berbicara saja, tidak ada yang kelihatan. Itu sama di asbun. Gitu Pak. Ya, jadi mohon maaf kami bukan mengajari, sama-sama kita belajar di sini. Bukan berarti kami ini semua sudah wow, gitu. Tetapi ya sudah ada yang kami bisa sampaikan kepada Bapak Ibu hasil dari pelatihan kami. Jangan sampai nanti ini ikut pelatihan dan tidak dipaskan kan gitu. Tetapi karena kalau kami sudah dipaskan berarti kami sudah tidak keluar lagi dari program pemerintah. Nah, mungkin barangkali saran ini Pak Ketua supaya ini kan program MKTS kan satu kali dalam 2 bulan ya Pak. Mungkin ke depan ada beberapa sekolah mungkin tampil supaya oh ternyata begini kalau kita membuat program, kita menyusunnya begini. Nah, setelah kita selesaikan dari LKLK yang akhirnya ada namanya laporan kegiatan. Dari laporan kegiatan ini nanti buatkan PPT-nya, tergambar bahwasannya memang yang kami laksanakan itu begini. Ya, ini program barangkali mungkin bisa dimasukkan oleh MKAS. Jadi kita bisa kan, jadi kalau pada saat ketemu, oh ternyata kita bisa kami membuat program semua. Bukan berarti tidak bisa. Saya tidak percaya Bapak Ibu bisa membuatnya, tetapi itu kan perlu diukur oleh teman-teman sekaligus juga memberikan praktik baiknya di sekolahnya. Gitu. Oke Pak ya. Jadi bukan sekali lagi mohon maaf bukan mengajari, kita sharing. Oke, saya kembalikan ke moderator ya. Jadi program English Camp kami salah satu cara pengukurannya begini, ada 30 responden yang kami laksanakan di sekolah, 15 guru dan 15 siswa sampai Ibu Warni. Kemudian 15 siswa yang mengukur. Kenapa cuma guru dan siswa yang kami ambil responden? Karena yang terlibat dalam kegiatan ini English Camp ini hanya guru dan siswa, tidak terlibat di tenaga kependidikan. Jadi kalau misalnya program TAP itu melibatkan semua unsur, boleh kita ambil masing-masing bila mana mau mengukur keterlaksanaan programnya. Apakah ini menjadi kewajiban? Kami tidak sampaikan kewajiban, cuma karena mungkin mengukur juga boleh. Nah, jadi cara mengidentifikasinya kita ambil dari LK3 tadi. Nah, akses ini kan ada 3 indikator, kemudian desain ada 3 indikator, masing-masing angka skornya itu ada skor 1, skor 2 sampai skor 4. Bagaimana caranya mengukur skornya? Lihat di keterangannya. Misalnya, apakah kegiatan itu kita berdasarkan pada analisa kebutuhan, kita identifikasi kebutuhan atau ada masalah yang kita identifikasi. Kalau tidak ada berarti skor 1. Siapa yang memberi skor? Bukan kita, itu responden. Karena kan mau mengukur keberhasilan program ini. Iya. Nah, jangan sampai itu yang disampaikan, jangan sampai kita mengatakan bagus ini program terlaksana dengan baik, tapi lahan dari suruh respon ternyata ini responden lain maunya. Iya. Nah, akhirnya saya secara saya buat responnya seperti Pak Kepala SMA 1 dan SMA 3 juga melakukan hal yang sama. Ya, inilah nilai-nilai yang kami dapatkan, yang kami peroleh. Misalnya pelibatan pihak dalam identifikasi masalah. Dari semua responden menjawab 4. Artinya semua pemangku kepentingan ini
terlibat aktif menurut mereka yang direspon, yang jadi responden. Kan boleh jadi apakah kemudian kita menentukan siapa atau bahkan ada intimidasi atau apa? Tidak, kita berikan secara acak. Misalnya kita pilih 15 guru. Kalau saya memang saya berikan kepada ketua panitia pelaksana itu untuk memberikan kepada panitia dan guru yang terlibat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini salah satu contoh mengukur keterlaksanaan, bukan keberhasilan. Ya. Kalau untuk keberhasilannya, saya hanya menggunakan tiga domain ini. Murid mampu tanya jawab bahasa Inggris, murid mampu menyampaikan ekspresi sehari-hari, kemudian pendidik dan murid mampu berkomunikasi bahasa Inggris. Ternyata keberhasilan programku itu tidak begitu baik. Kenapa? Karena berada pada nilai cukup. Itu yang saya bilang kan menurut lisan saya ini, waktu saya sampaikan, ditanya sama fasilitator, saya bilang, mantap Bu, mantap Pak, ada siswa yang bisa berkomunikasi dengan bule, kan ada tiga itu siswa berkomunikasi dengan bule, tapi itu hanya 3. Kalau saya kepala sekolah, saya bilang sangat berhasil ini kan, meskipun 3. Tapi secara dianalisa 30 siswa direspon. 30 apa dia bilang? Tidak, saya tidak paham Pak. Akhirnya nilai yang saya dapat itu hanya berada pada nilai 2,4. Iya, cukup. Tidak sampai pada kategori baik. Kategori baik kan 3. Kategori sangat baik pada 4. Jadi ini bertanda bahwa apa yang saya sampaikan secara lisan, saya bilang berhasil di programku, ternyata setelah direspon siswa-siswa, kan diajak siswanya, ternyata yang dapat ini responden yang tidak Pak memang ikut program tapi belum bisa ini misalnya kan belum bisa menjawab, kemudian belum mampu menyampaikan, ini lagi belum mampu berkomunikasi. Nah, ini semua rata-rata yang ini kan 1 sampai ke bawah. Nah, ada 3 kayak ini Wafik Aziza ini siswaku yang bisa berbahasa Inggris berkomunikasi, dari hasilnya itu dengan Fardan Indah Pratasta ini yang sampai ke Bira ini untuk berkomunikasi. Ahmad Fardan ini bahkan bawa bule ke Kaiwadi. Nah, kurespon itu baik tapi 3 itu Pak, salah satunya itu pengukuran. Jadi saya baru tersadar, oh iya ya, selama ini yang saya selalu katakan bagus setelah direspon belum tentu apa yang saya sampaikan itu bagus menurut anak-anak tak. Iya, responden. Saya sendiri buktinya Pak. Iya, saya sendiri buktinya. Saya menyatakan English Camp itu kan program saya waktu masih SMA sampai kuliah, sampai saya jadi apa ini namanya, tutor provinsi, keliling ke beberapa kabupaten. Saya menganggap itu dan hasilnya saya laporkan bagus. Ternyata setelah direspon kurang bagus, cukup. Saya juga tidak mau juga begini-begini, bahkan saya cuma mengambil. Saya ini laporan belum saya sampaikan kepada guru dan siswa karena belum direfleksikan ini Pak. Terus terang sampai Pak di sana rencana akhir tahun ini, karena kan kami mau melaksanakan lagi tahun depan English Camp. Ternyata di mana bisa diketahui kekurangan Pak? Dari indikator ini, kemudian dari indikator keberhasilan ini Pak. Kan kita sendiri yang bikin indikator ini. Boleh 3, boleh lebih dari 3, bahkan boleh lebih dari 10 tergantung. Ya, tapi jangan begitu juga buat indikator kurang dari hanya 1. Ya 3 lah minimal untuk bisa diukur, karena kan nilainya 4. Begitu sedikit berbaginya.
Ya, itu tadi Pak Marzuki sudah gambarkan bagaimana proses apakah keterlaksanaan program kita baik, bagaimana sama ketercapaian program kita. Nah, disitulah dari hasil itu, kalau misalnya baik kan tidak perlu kita lanjutkan lagi programnya, berarti buat program lain lagi, karena sudah bagus. Nah, kalau dia kurang, berarti tindak lanjutnya kita laksanakan lagi, ada perbaikan. Nah, gitu. Mungkin metodenya pada saat ajar yang kurang bagus atau bagaimana. Jadi saya kira itu Pak Firdausdi. Ya, ya di sini sekali lagi saya bilang kita bukan menggurui Pak, berbagi pengalaman. Bagaimana Pak